Baik, di pertemuan hari ini kita akan mulai mempraktekkan bagaimana untuk memulai perhitungan RAB. Dalam hal ini kita mulai dari pembuatan WBS, teman-teman ya. Nah, dalam membuat RAB biasanya kita itu harus melihat dulu gambar kerja yang akan kita hitung, teman-teman ya. Nah, di sini kita punya contoh kasus dari suatu gambar kos-kosan, teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Kita punya contoh kasus yaitu kos-kosan dengan jumlah 3 lantai, di mana lantai 1 itu nanti akan menjadi tempat parkir, lantai 2 dan lantai 3 untuk penginapannya. Nah, sebelum kita memulai untuk menghitung RAB, yang perlu kita lakukan adalah mendetailkan work breakdown structure ya, atau WBS, untuk mengetahui item apa saja yang akan nanti kita hitung di sini. Nah, sekarang kita coba praktek langsung di Excel, teman-teman ya. Nah, yang perlu kita siapkan sebelum membuat WBS ini, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus melihat gambar kerjanya dulu ya. Kita amati ya, kira-kira gambar kerja ini nanti ada berapa lantai bangunannya ya. Seperti ini denah. Oh, di sini denah lantai 1 ada pekerjaan untuk parkiran, lantai 2 itu ada kamar ya, lantai 3 juga ada kamar. Kemudian atapnya menggunakan material apa, kita pelajari secara umum dulu ya. Nah, seperti ini ya, dia menggunakan kuda-kuda galvalum, kemudian penutup atapnya menggunakan genteng biasa begitu ya. Jadi nanti kita udah punya gambaran apa saja item yang akan kita hitung nantinya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan pertama adalah kita klik pada bagian Excel ini. Nah, ini kita mulai tutorial dari awal ya, seandainya nanti kita baru banget dalam membuat RAB. Nah, yang pertama, kolom pertama kita ketik nomor, uraian pekerjaan ya, uraian pekerjaan, kemudian ya, uraian atau uraian pekerjaan, volume satuan, harga satuan ya, volume satuan, harga satuan, harga, kemudian bobot, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita blok seperti ini, kita klik 2 kali ya, maka akan menyesuaikan seperti ini lebar dari tabelnya. Nah, ini biasanya teman-teman yang belum mengerti Excel, biasanya untuk meratakan ditarik-tarik seperti ini ya. Nah, biasanya kan dirapikan satu-satu ya. Nah, itu nanti akan menghabiskan waktu yang lama. Cara cepatnya bisa dengan blok semua item di sini, klik 2 kali, akan menyesuaikan dengan lebarnya font. Atau kalau misalnya kita geser sekali, dia akan memiliki ukuran yang sama ya, A, B, C, D sampai G ini memiliki ukuran yang sama ya. Nah, bisa kita cek. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau kecil seperti ini. Nah, kalau mau menyesuaikan dengan ukuran font, klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, caranya seperti itu. Kemudian setelah kita buat ya, kita bisa bikin garis tabelnya dulu mungkin untuk merapikan Excel kita. Nah, di sini kita mulai dari pekerjaan yang paling utama, teman-teman ya. Nah, biasanya saya mulainya dari pekerjaan nomor A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, ini ada contohnya, contoh yang sudah jadi. Ini pakai 1 kebetulan ya. Oke, kita ikutin aja, kita pakai 1, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi. Nah, 4 Romawi. Nah, yang pertama kita harus siapkan adalah pekerjaan persiapan, teman-teman ya. Jadi pekerjaan persiapan kita siapkan dulu ya. Setelah pekerjaan persiapan ada pekerjaan apa lagi, yaitu pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah. Nah, setelah pekerjaan tanah kita ada lagi pekerjaan pondasi batu kali, ada pekerjaan beton ya. Pekerjaan pondasi batu kali, kemudian pekerjaan beton. Nah, teman-teman, ini hanya contoh aja ya. Jadi kita list seluruhnya sampai ke bawah. Nah, setelah selesai, yang kita lakukan selanjutnya apa? Kita harus melakukan insert, teman-teman. Ya, ini contoh ya. Jadi tidak semua akan kita simulasikan atau demonstrasikan. Contoh nih persiapan. Nah, untuk pekerjaan persiapan sendiri itu biasanya sudah ada template item pekerjaan apa saja yang diperlukan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masih awam dan belum belum mengerti sama sekali, ya kita bisa lihat contoh aja. Tapi buat teman-teman yang sudah profesional dan sudah mengalami proyek beberapa kali, bisa menguraikan pekerjaan persiapan berdasarkan apa yang dilihat di lapangan. Contoh,
di kasus kita sekarang, ini kan asumsinya bangunan yang ada di perencanaan ini misalkan tanahnya masih kosong teman-teman ya. Nah berarti tidak ada pekerjaan yang bersifat pembongkaran ya. Akan berbeda kalau misalnya di proyek ini ada rumah existing kemudian dibongkar. Pasti ada item yang berbeda dengan kalau misalkan membangun dari tanah kosong ya. Nah di kasus seperti ini biasanya kalau mulai proyek kita lakukan yang namanya pekerjaan pembersihan lahan ya. Nah kita ketik di sini pekerjaan pembersihan lahan. Nah setelah pembersihan lahan selesai biasanya ada pekerjaan barak kerja atau gudang kerja ya. Barak kerja. Nah tujuannya apa? Barak kerja itu diperlukan untuk mengamankan alat-alat yang digunakan oleh para tukang ya, supaya tidak bawa-bawa terus ya kan. Kemudian juga untuk menyimpan semen supaya semen terlindung dari air, terutama air hujan ya, supaya tidak mengeras. Setelah barak kerja bisa juga pekerjaan bau plank. Nah dan seterusnya. Setelah itu nanti akan ada banyak sekali itemnya ya. Nah ada pekerjaan bau plank, direksi kit, pembersihan lahan, K3. Nah sekarang itu kita masukkan K3. Nah pekerjaan K3 dan BPJS. Nah kenapa sekarang muncul item seperti ini? Nah di peraturan pemerintah yang terbaru, pekerjaan persiapan itu harus menginkludkan pekerjaan K3 dan juga BPJS. Karena di proyek-proyek pemerintah sekarang K3 dan K3 atau asuransi bagi pekerja itu harus disediakan oleh kontraktor ya, karena itu terkait dengan keselamatan kerja para pekerjanya. Nah sehingga biasanya dimasukkan ke sini. Nah setelah itu kita isi nomor 1, 2, 3, 4. Nah setelah selesai teman-teman, baru kita beranjak ke item berikutnya. Nah ini anggap saja pekerjaan persiapan sudah selesai, kita kasih warna ya, menandakan bahwa kita sudah selesai untuk pekerjaan persiapan ya.